Halo para pejuang sukses calon ekonom Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat atas keberhasilan teman-teman yang telah berjuang untuk bisa masuk ke kampus biru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Oh iya, bagaimana rasanya diterima di jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang? Pasti sangat senang dan excited untuk segera berkuliah kan? Ditambah dosen di sini kece-kece semua loh. Hehehe. Namun sebelumnya, apakah teman-teman sudah paham dengan jurusan Ekonomi Pembangunan? Kalau belum, yuk ikut Mimin, kita kenalan dengan jurusan ini. Let's go! Secara garis besar, jurusan Ekonomi Pembangunan atau Ilmu Ekonomi atau Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan merupakan jurusan yang mempelajari persoalan pembangunan suatu negara yang mencakup industri, keuangan, perbankan, serta perencanaan pembangunan di negara tersebut. Secara spesifik, ilmu ekonomi di jurusan Ekonomi Pembangunan memiliki dua materi inti, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian suatu negara secara keseluruhan atau agregat serta perekonomian global. Lalu, apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian suatu negara dalam ruang lingkup yang lebih kecil, berupa perilaku konsumen, produsen, serta kepuasan atau efisiensi terhadap suatu barang. Jurusan ini sangat cocok bagi kalian apabila memiliki minat untuk mempelajari ilmu ekonomi. Dengan memilih jurusan ini, teman-teman berpeluang untuk turut berperan serta mewujudkan pembangunan negara di masa depan. Kalau teman-teman menyukai angka, menghitung, dan menganalisis data, cocok banget nih bagi teman-teman untuk masuk ke jurusan ini. Nah, maka dari itu, teman-teman tidak perlu menyesal telah memilih jurusan ini untuk melanjutkan pendidikan. Prospek kerja dari jurusan ini juga banyak dan berpotensi loh untuk kedepannya. Terlebih, negara kita sedang dalam tahap grow up. Tentunya perlu membutuhkan analisis yang tepat dan akurat. Contohnya adalah, yang pertama, sebagai perencana pembangunan. Kedua, peneliti dan konsultan kebijakan. Ketiga, peneliti dan konsultan bisnis industri. Keempat, perencana para lembaga keuangan. Kelima, pengembang potensi wilayah. Keenam, analisis dan peneliti kebijakan moneter. 7. Peneliti bidang pertanian dan agribisnis. Kedelapan, peneliti bidang ketenagakerjaan dan kependudukan. Kesembilan, perencana SDM atau HRD. Ke-10, entrepreneur. Dan masih banyak lagi. Oh ya, teman-teman juga sangat beruntung loh bisa bergabung di jurusan Ekonomi Pembangunan UNES karena jurusan ini memiliki banyak prestasi, yaitu terakreditasi A berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, terakreditasi ASEAN University Quality Assurance, jurusan terbaik di tingkat universitas, memiliki jurnal terakreditasi nasional di tingkat Sinta 2, lalu juga banyak menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri. Selain itu, jurusan Ekonomi Pembangunan UNES memiliki keunggulan dan fasilitas yang mendukung untuk menunjang pengembangan kualitas akademik teman-teman, yaitu memiliki program kelas internasional, yang mana dalam kelas tersebut ada mahasiswa dari luar negeri, memiliki program kredit transfer ke luar negeri, memiliki beberapa laboratorium, yaitu pertama, laboratorium perbankan, kedua, laboratorium studi atau kajian ekonomi, ketiga, laboratorium analisis data. Info lebih lanjut bisa mengunjungi website resmi jurusan melalui link berikut, atau bisa pantau di sosial media jurusan dan Hima Ekonomi Pembangunan. Nah, sekarang teman-teman sudah ada gambaran kan bagaimana sih jurusan Ekonomi Pembangunan itu? Tetap semangat ya, terus lakukan hal-hal positif di sekitar kita dan terus belajar. Oh ya, yang terakhir, jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan ya. Salam Ekonomi Pembangunan.